Jadi kita akan langsung masuk ke materi kita. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Oke. Mohon ketika materi video Bapak Ibu bisa di-off-kan supaya lancar. Maklumlah pakai internet rumah. Nah, lihat. Sebentar. Oke. Ini topik kita hari ini. Ketaatan. Oke. Saya mulai dengan satu topik katarsis orang tua. Katarsis itu curahan hati atau bahasa anak-anak zaman now curcol, curhat colongan. Yes. Apa katarsis para orang tua yang saya rangkum Bapak Ibu seperti ini. Ketika anak kita masih kecil, sosoknya itu imut, menggemaskan, dan suka menempel dengan orang tua. Betul seperti itu? Masih ingat? Masih ingat? Tapi ketika anak kita berusia 4 atau 5 tahun, mereka berubah. Dan jauh dari yang kita pikirkan. Kesan ketika kecil, ketika masih bayi, mereka itu imut, menggemaskan, mulai mengesalkan. Kenapa? Ya, karena anak-anak di usia 4 sampai 5 tahun itu sudah mulai bisa adu mulut. Bahkan berisiknya sering, bukan main, bikin pusing. Setiap hari bahkan baju bersih mereka itu hanya bertahan sampai siang hari saja. Bertumpuk lahirnya baju kotor. Kalau sebelum-sebelum itu masih belum terlalu. Makin gede, mereka makin susah diatur. Bahkan beberapa anak dengan tegas menunjukkan sikap tidak mau mendengarkan orang tuanya. Meskipun ada beberapa anak bersedia mengaku salah, tapi beberapa hari kemudian anak itu akan kembali melakukan hal yang sama. Saya yakin Bapak dan Ibu mengalami apa yang saya ceritakan itu. Karena saya pun mengalami hal yang sama dulu. Ya toh. Pertanyaan para Bapak Ibu ketika konseling atau parenting itu adalah, kok bisa terjadi seperti itu Bunda gitu? Kenapa bisa hal seperti itu terjadi? Yang tadinya menggemaskan kok jadi mengesalkan begitu. Yang tadinya lucu, gitu pengennya cerita. Kalau enggak ingat itu anak sendiri, pengen dremes begitu ya. Suka ada beberapa orang tua yang seperti itu. Kenapa hal itu terjadi? Kita kilas balik lagi, saudara. Ketika anak kita lahir, tugas utama kita apa sih? Ya, tugas utama kita apa? Menjadi pengasuhnya. Ya toh? Ya, artinya kita harus siap 24 jam untuk dia. Anak kita ketika lahir dia hanya perlu seperti ini. Awe! Langsung kita syuk! Mendatangi. Ada apa sayang? Ada apa sayang? Ya seperti itu ya. Melihat apa yang dia butuhkan. Dan sebenarnya itu nggak berlebihan. Karena itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang anak yang baru lahir ya harus terus mendapatkan perhatian. Tapi setelah berbulan-bulan diperlakukan seperti itu, tahukah saudara, anak kita itu ternyata ya ngeh gitu. Kalau dirinya itu adalah tanda kutip raja dan ratu, ya gitu kan. Kalau dirinya itu adalah pusat perhatian dan orang tua itu yang ketika dia wajah yang sama itu adalah tanda kutip pelayannya ya, yang akan selalu memenuhi permintaannya. Tapi ketika dia berusia 2 tahun, ya 1 sampai 2 tahun seperti itu, dia mulai menyadari kalau kerajaan kecil yang dia punya itu runtuh sudah. Kenapa? Karena di usia itu orang tuanya mulai tidak menuruti permintaannya, mulai tidak menuruti perintahnya. Ini pasti mengejutkan bagi anak-anak kita. Nah, sesuatu yang mengejutkan. Makanya ada beberapa anak mulai merengek ya. Bahkan dia menjadi bukan cuma merengek lagi. Wah, dia bisa menangis sangat histeris ketika permintaannya tidak dipenuhi ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka masih mencoba-coba ketika menemukan kenyataan kerajaan kecilnya itu sudah runtuh. Mereka masih mencoba-coba untuk menguji sejauh mana sih orang tuanya itu akan tetap kekeh tidak memenuhi permintaannya. Berubah enggak gitu. Makanya banyak anak mulai beraksi dengan rengekan bahkan menjadi tantrum. Ya, mau dia bisa sangat histeris
menangis. Nah, itu adalah pergumulan semua orang tua. Ya, kecuali bapak dan ibu adalah orang tua yang cuma melahirkan lalu tak pernah mengurus anak bapak ibu, maka pergumulan yang saya sebutkan tadi tidak akan pernah menjadi bagianmu. Tapi kalau anak bapak ibu adalah sama seperti saya atau orang tua pada umumnya, setelah anak lahir maka kita mengurusnya, tidak memberikan sepenuhnya pengurusan kepada baby sister karena banyak cuannya atau duitnya, maka yang saya ceritakan tadi adalah pergumulan kita bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Apa itu ketaatan, hal apa saja dalam ketaatan, dan bagaimana mendidik anak kita supaya taat. Yang pertama kita lihat, pengertian. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu taat itu apa, tapi ya kita coba review kembali lah. Pengertian. Taat, apa sih artinya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu artinya ini. Senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, dan kuat beribadah. Unik ya. Saya ketika membaca pengertian ini, saya langsung jatuh cinta dengan kata beribadah. Ternyata ketaatan ya erat kaitannya dengan peribadatan. Erat kaitannya dengan pribadi yang kita sembah. Keren, keren. Ini arti ketaatan. Jadi kalau kita cek lagi dari bahasa Latinnya, saudara, ketaatan itu apa? Mendengar, untuk mendengar terhadap, untuk mendengar, untuk patuh terhadap perintah atau aturan. Itu dia kalau dari bahasa Latinnya. Menurut beberapa ahli, saya kutip beberapa ahli, saudara, ketaatan itu artinya perubahan perilaku yang terjadi ketika merespon perintah langsung. Yang saya suka dari definisi ini adalah ada perubahan. Jadi ketika seseorang mendengarkan perintah, ada perubahan dalam dirinya. Ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti namanya bukan ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan itu adalah mentaati, mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power gitu. Jadi akhirnya saya taat kepada Tuhan karena saya mengakui power Tuhan itu ada untuk kehidupan saya, atau power Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang saya miliki. Maka saya pilih untuk taat. Ya, keren itu. Ya. Jadi kalau di sini ada perubahan, di sini ada power. Lalu yang ketiga, ketaatan itu adalah pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan. Nah, jadi yang keren di definisi yang ketiga saya kutip itu adalah kata kerelaan. Rela memberi, menyerah, mengalah, membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada perubahan, di sini ada power, di sini ada kerelaan. Karena ada banyak ketaatan yang tidak berdasarkan atau tidak didorong oleh kerelaan, tapi karena paksaan. Tapi ketaatan yang kita pelajari hari ini, kita berharap itu adalah ketaatan yang akhirnya lahir dari anak kita karena dia rela, bukan karena kita paksakan. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana kekristenan memahami ketaatan? Ternyata kalau kita baca Alkitab, saudara, kalau Anda pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda akan temukan ketaatan di dalam prinsip atau pemahaman kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari kata iman. Ketaatan itu adalah bukti dari iman. Artinya begini nih, kalau saya berkata, saya beriman kepada Tuhan, maka di dalam iman itu ada ketaatan. Jadi tidak ada iman tanpa ketaatan. Seperti itu. Nah, itu sebabnya ya kita memahami seperti ini. Obedience without faith is possible. Itu ya. Dan iman pun ya tanpa ketaatan itu mustahil. Jadi artinya begini nih. Ketaatan dan iman itu adalah ibarat dua sisi mata uang. Anda tidak bisa mengatakan gua taat saja tanpa beriman. Nanti akan terjadi adalah ketaatan karena terpaksa, bukan karena kerelaan yang tadi. Jadi di mana ada iman, di situ ada ketaatan. Demikian Alkitab atau kekristenan memahaminya. Lalu yang berikutnya kita lihat indikator ketaatan apa sih? Ada 3. Ini. Mempercayai, menerima, melakukan. Pahamilah Bapak Ibu, mohon diingat, 3 indikator ketaatan ini erat kaitannya dengan hal-hal yang harus kita miliki sebagai orang tua kala mendidik anak kita supaya taat. Dengan kata lain, 3 kata ini
Kan ada dalam diri anak-anak kita ketika kita orang tua melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dengan kata lain lagi, kalau kemudian anak kita tidak memiliki 3 kata ini, mempercayai, menerima, dan melakukan apa yang kita perintahkan, maka kita perlu bertanya apakah bagian kita sebagai orang tua sudah kita lakukan dengan benar atau tidak. Oke, ikuti terus Bapak Ibu ya. Pasang sabuk pengaman. Kita masih di sini ya. Lalu apa kata Alkitab tentang ketaatan secara spesifik? Saya katakan tadi di awal kalau kita semua orang tua mengalami pergumulan yang sama dengan anak-anak yang tanda kutip cenderung tidak taat. Dan mari jujur kita akui, sebenarnya ketidaktaatan itu tidak terbatas pada anak-anak. Alkitab menunjukkan bagaimana sebenarnya kita semua manusia ini kecil besar, tua muda, kaya dan miskin, terus berjuang melawan keinginan daging kita untuk berkuasa atas hidup pribadi kita dan keinginan untuk semau gue. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Kenapa? Yes. Cakep sekali Alkitab memberikan satu kebenaran yang saya berharap ini membukakan ya, membuka mata hati kita untuk menerima kenyataan. Kenyataan yang mana? Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kebenaran apa yang Bapak Ibu peroleh dari ayat ini? Kebenarannya adalah ternyata anak kita, ternyata kita dulu, ternyata setiap manusia yang lahir membawa bibit-bibit ketidaktaatan dalam dirinya. Yes. Maka kalau ada orang yang berkata, anak lahir seperti kertas putih, polos tanpa dosa. Itu pemahaman dunia Bapak Ibu. Kalau pemahaman Alkitab tak macam begitu. Alkitab katakan anak lahir, udah ada dosanya. Bahkan kalau di kampus, kalau saya cerita tentang seks kepada mahasiswa, saya katakan seperti ini. Ketika sel sperma bahkan ketemu dengan sel telur, jadilah janin atau kehidupan, dosa sudah ada. Alkitab yang mengatakan seperti itu. Jadi berhentilah terjebak dalam prinsip dunia yang mengatakan anak lahir tanpa dosa, masih anak-anak. Kan itu tuh. Loh. Ketika kecil anak-anak melakukan satu kesalahan, maklumlah masih anak-anak. Anak-anak dibawa ke mall lalu teriak-teriak, maklumlah masih anak. Tuh piye? Kapan dia dikasih pengertian? Ini tempat umum, bukan rumah pribadinya. Kapan dia dikasih pengertian bagaimana berlaku terhadap orang lain? Ya, kapan dia bisa dikasih pengertian bagaimana dia harus menjaga sikapnya? Kalau terus-terusan kita melindungi anak kita dengan maklumlah masih anak-anak, dia polos. Lihat itu. Tapi Bu Pendeta, bagaimana mungkin anak lahir dengan dosa? Lah kan dia belum tahu dosa. Betul sekali. Ketika firman Tuhan mengatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pahamilah, memang dari dirinya sendiri anak kita dulu lahir itu belum mengerti tentang dosa tapi sudah berdosa. Dosa apa? Dosa apa? Dosa warisan. Dosa orang tuanya. Dari dirinya dia belum mengerti dosa. Dari dirinya memang dia belum melakukan dosa. Tapi dia sudah lahir membawa dosa. Bahkan saya kasih tunjuk lagi satu ayat Alkitab kepada Anda yang jauh lebih ekstrim. Dikatakan begini. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Anda tahu apa maksudnya ini? Sifat anak-anak, sifat kita dulu ketika kita baru lahir itu sebenarnya adalah bodoh. Kok kejam kali Bu Pendeta? Bodoh maksudnya gimana? Santuy Bapak Ibu. Kebodohan yang saya masukkan itu bukan berasal dari otak atau IQ. Tapi kebodohan yang berasal dari hati dalam pemahaman. Hati anak kita ketika lahir, hati kita ketika lahir dulu belum paham apa yang benar dan salah. Bodoh tuh. Belum benar apa yang benar dan salah. Kebodohan itu harus diatasi dengan satu kata. Apa itu? Disiplin. Nah,
Sekarang bayangkan saudara, kalau pelanggaran anak kita, kita biarkan sejak kecil, kita diamkan dengan alasan seperti tadi, masih anak-anak. Bahkan ada loh beberapa orang tua saya temukan, ya ampun, kalau anaknya umur 3 tahun atau ya 4 tahun sudah mulai bisa ngomong, tapi celotehnya itu yang kasar-kasar, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, orang tuanya bilang, ya ampun, bijak banget sih. Ayo naon. Masa anak ngomong kotor dibilang bijak? Iya atuh, ada itu. Ya ampun, bijak banget sih sudah bisa ngomong begitu, menggemaskan. Ya Allah. Kalau dari sejak kecil kita tidak disiplinkan, kita tidak mengatakan ini salah dan ini benar, Bapak Ibu bayangkan, kelak dia ketika bertemu dengan orang lain, dengan gurunya di sekolah, dengan guru sekolah minggunya di gereja, dengan siapapun sampai dia lanjut usia, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dia berelasi. Semau gue. Ingat kasus Reinhard Sinaga itu? Itu yang akan terjadi. Kalau sejak kecil kita tidak tegas sebagai orang tua mengajarkan ini salah, ini benar kepada anak-anak kita. Tapi mari bersyukur karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki Alkitab yang darinya kita bisa belajar dan mendapatkan pengharapan yang sangat besar. Kalau ketika Tuhan tetapkan kita orang tua harus mendidik. Ya, saya tidak tahu di gereja Bapak Ibu bagaimana, tapi spesial di gereja saya HKBP, kalau dibawa anaknya baptis akan ada dulu pertanyaan ataupun perjanjian antara hamba Tuhan lewat hamba Tuhan kepada orang tua. Jadi orang tua punya perjanjian dengan Tuhan lewat hamba Tuhan tentang bagaimana mendidik anak. Kita tanya itu, apakah engkau berjanji akan mendidik anakmu sesuai dengan firman Tuhan? Enggak sesuai dengan maunya elu. Orang tua itu wajib menjawab, iya saya berjanji. Apakah Anda bersedia? Itu ditanya. Supaya apa? Lewat pertanyaan itu, lewat perjanjian itu, orang tua paham apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kalau ketiga anak itu dikasih ke dia, dipercayakan ke dia, anak itu dia miliki, itu kudu dididik sesuai dengan standar konsepnya Tuhan, bukan sesuai dengan standar dan konsep bapak dan ibunya. Apalagi kalau sampai anak itu dipakai untuk memenuhi ekspektasi atau harapan orang tuanya. Hello, Bapak dan Ibu. Anak bapak dan ibu itu memang anak bapak dan ibu, tapi itu bukan anakmu. Itu pertama dan terutama adalah anaknya Tuhan. Maka Tuhan sang pemiliknya itu yang harus pertama ditanya, maunya Tuhan apa sih untuk anak bapak dan ibu itu. Kita lihat lagi lebih lanjut. Lalu apa kata Alkitab secara spesifik tentang ketaatan? Ya, bagaimana kita mengajarkan ketaatan kepada anak kita? Ini yang sangat terkenal. Hormatilah ayah dan ibumu. Apa yang kita dapatkan dari kebenaran ini, saudara? Anak wajib dan harus menghormati orang tuanya. Kalau kita perhatikan, ya, hukum ini hanya ditujukan untuk anak terhadap orang tuanya. Anak terhadap orang tuanya. Dari 10 hukum Taurat dengan sengaja Tuhan menuliskan satu hukum yang mengharuskan anak menghormati orang tuanya. Kenapa? Pernahkah Bapak Ibu bertanya kenapa? Pagi ini saya ceritakan ya kepada Bapak dan Ibu. Umumnya kita membagi 10 hukum Taurat itu dalam 2 bagian toh. Jadi bagian pertama itu hukum keberapa? 1 sampai 4. Lalu bagian yang kedua 5 sampai 10. Umumnya begitu toh? Umumnya kan begitu kan? Tapi hari ini saya katakan kepada Anda, orang Yahudi yang pertama menerima hukum ini, ya, pemahamannya nggak seperti itu. Mereka membaginya dengan cara yang berbeda. 1 sampai 5, lalu 6 sampai 10. Kenapa? Kok bisa beda? Karena orang Yahudi itu memahami hormat kepada orang tua itu adalah bagian dari kewajiban mereka kepada Tuhan. Jadi kalau kita membaginya 1 sampai 4 relasi kita dengan Tuhan, 5 sampai 10 relasi kita dengan sesama orang Yahudi beda. 1 sampai 5 karena hormat pada orang tua itu adalah bagian dari relasi dengan Tuhan. Dan jujur saudara, saya suka dengan pemahaman orang Yahudi ini, apalagi saya orang Batak. Papa dan Mama ada orang Batak di sini. Bagi kami orang Batak ada pemahaman seperti ini saudara. Keren kali kami orang Batak ini. Apa katanya? Orang tua adalah debatanani ida.
Orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Wow, keren. Saya adalah Tuhan yang kelihatan bagi anak saya. Bukan berarti anak saya mempertuhankan saya, bukan. Tapi anak saya seharusnya pertama dan terutama menemukan Tuhan lewat diri saya. Dan kalau kita pikir-pikir, tidak ada demikian dari sejak kita kecil, orang tua adalah pengantara bagi kita terhadap Tuhan, pengantara antara kita dengan Tuhan, baik dalam hal otoritas maupun dalam hal kasihnya Tuhan. Itu sebabnya kita memang harus menghormati orang tua, kita harus mengakui otoritasnya atas kita, karena itu berarti kita juga menghormati dan mengakui otoritas Tuhan atas hidup kita. Bahkan kalau kita perhatikan hukum Taurat kelima ini secara spesifik, di situ disebutkan kata ibu. Kenapa? Supaya jenis kelamin tidak membuat orang-orang Yahudi dulu memandang rendah, ya, supaya anak laki-laki mereka tidak memandang rendah ibunya. Kenapa Ibu Pendeta? Apa hubungannya? Begini Bapak Ibu, orang Yahudi itu macam orang kami Batak. Maksudnya orang kami Batak ini ya cenderung tanda kutip memandang perempuan itu agak ya warga kelas 2 lah. Orang Yahudi pun macam begitu. Bahkan orang Yahudi lebih ekstrim lagi. Kalau kami orang Batak, apalagi sudah hidup baru, kalau ditanya anakmu berapa, jujur aja 5 anaknya. Laki-laki dan perempuan disebut. Tapi kalau orang Yahudi ditanya, berapa anak bapak? 4. Padahal sebenarnya 5. Kenapa nggak disebutkannya 5? Karena yang satu itu perempuan. Kejam kan? Itu. Makanya secara eksplisit ditulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kalau yang lahir adalah laki-laki, dia tidak memandang rendah perempuan. Ya, itu. Pertanyaannya adalah apa artinya menghormati? Dalam hukum Taurat yang kelima tadi. Ada 3 saudara. Bersikap hormat tidak hanya dalam bahasa tubuh, tapi pertama adalah di hati. Sebagai sumber seluruh pikiran. Di hati pun dia menyimpan rasa hormat kepada orang tuanya. Lalu yang kedua, rasa hormat itu diwujudkan dengan nggak cuma ngomong tapi action. Lalu yang ketiga apa? Mengasihi. Artinya apa? Tahu berterima kasih terhadap semua jeripayah orang tuanya. Itu arti menghormati, saudara. Lalu apa upah bagi anak yang menghormati orang tuanya? Supaya ini memotivasi saudara semakin gigih lagi mengajarkan ketaatan kepada anak-anak Anda. Upah bagi anak yang menghormati orang tuanya adalah, ya, firman Tuhan katakan begini, supaya lanjut umurmu, supaya baik keadaanmu, supaya kamu berbahagia. Kalau dikatakan di sini soal lanjut umur, itu tidak hanya soal pertama angka, ya, kuantitas, tapi kualitas. Artinya begini, umurnya pendek pun tapi hidupnya berkualitas. Tiap jejak yang ditinggalkannya itu terbaca jelas oleh orang lain. Jadi ketika anak hidup dalam penghormatan akan orang tuanya, misalkan umur anak itu pendek pun tapi itu meninggalkan kisah atau cerita yang betul-betul ya menjadi sebuah mata air. Enggak cuma air mata, tapi mata air bagi yang ditinggalkannya. Baik keadaanmu, itu juga bicara soal kualitas hidup. Berbahagia itu juga soal kualitas. Jadi bukan hanya soal itu, tapi betul-betul kualitas hatinya memang selalu happy. Karena apa? Relasinya dengan Tuhan yang dia bangun lewat penghormatan kepada orang tuanya. Gitu. Lalu kebalikannya, apa upah bagi anak yang tidak menghormati orang tuanya? Cuma satu, saudara. Hukuman mati. Hukuman mati. Jadi kalau Anda membaca Alkitab, ya, memukul pun mengutuk orang tua itu, anak itu harus dihukum mati. Orang tua tidak boleh membiarkan anak untuk berlaku tanda kutip kurang ajar terhadap orang tuanya. Gak boleh. Apalagi menganggap hal tanda kutip yang kurang ajar yang dilakukan anaknya itu sebagai hal yang lucu, seperti saya bilang tadi. Bijak kali menggemaskan orang-orang. Ya. Dengan tegas Alkitab katakan, anak yang tidak menghormati, bahkan melawan, bahkan dengan sengaja menyakiti, bahkan mengutuk orang tuanya, maka baginya berlaku hukuman mati. Maybe secara fisik dia masih hidup, masih ada napasnya, tapi kemampuan dia, semangat dia, potensi dia, bahkan secara roh dia akan mengalami kematian.
Kenapa ya? Karena memang dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dengan menolak otoritas orang tua terhadap dirinya. Kita bisa melihat hal itu dari contoh-contoh di Alkitab. Saya perbandingkan pagi ini kepada Anda 2 contoh. Ya. Ishak anaknya Abraham dan anak-anak Imam Eli. Pergumulan terbesar Imam Eli adalah karena anak-anaknya itu tidak dia didik dalam ketaatan, dalam rasa hormat kepada Eli, sehingga ketika mereka dewasa, mereka terlibat dalam pelayanan, mereka justru menimbulkan duka cita di hati Eli dan juga duka cita di hati Tuhan. Menjadi orang yang memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Berbeda dengan Ishak. Ingat Anda cerita ketika Ishak akan dipersembahkan, bolak-balik dia bertanya dalam perjalanan ke tempat akan didirikan mezbah untuk Tuhan. Pak, semua sudah ada api, ada kayu bakar. Dombanya mana? Srrr. Bapak Ibu bisa bayangkan itu hati Abraham itu menangis di dalam. Tenanglah, Tuhan akan menyediakan. Jalan lagi. Pak, mana dombanya Pak? Semua sudah tersiapkan. Srek. Dahsyatnya adalah ketika sampai di tempat di mana persembahan itu akan diberikan kepada Tuhan, mezbahnya disusun tapi dombanya nggak kunjung-kunjung. Pasti si Ishak itu ya, saya kebaca Alkitab suka berimajinasi. Jadi ketika mereka sama-sama menyusun mezbah itu dari batu ke batu, lalu menyusun kayu bakar, Ishak itu sambil bantu bapaknya, tapi heran-heran. Naon sih? Kok domba ndak ada tapi semua sudah tersedia. Bahkan ketika akhirnya bapaknya raih anaknya, diikat tangannya, diletakin, dia pasti pandangi bapaknya begini nih. Piye nih? Dalam hatinya, piye? Tapi karena dia dididik untuk taat, ingat 3 kata yang tadi. Dia mempercayai, dia mengakui, dia melakukan. Keren kan? Keren kan? Apa yang dimaui oleh bapaknya sampai mujizat itu pun terjadi. Domba yang akan mereka persembahkan itu ada di dekat mereka. Keren ya saudara? Lalu kita sampai pada topik mendidik anak supaya taat. Oke, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh orang tua untuk tanda kutip sebagai modal kita untuk mendidik anak. Yang pertama itu adalah cinta. Kenapa cinta yang pertama, Ibu Pendeta? Karena cinta adalah kebutuhan mendasar kita manusia. Ketika anak kita membesar atau bertumbuh tanpa cinta, maka akan ada satu virus yang menyerang software ya, bagian program itu yang di tubuhnya yang akan terganggu. Sehingga ketika dia besar, dia akan terganggu dalam berelasi maupun emosi dan banyak hal. Cinta itu kebutuhan mendasar. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang disenyumin salah, nggak disenyumin lebih salah lagi, ada yang salah di masa didikannya dulu, di pola asuhnya. Jangan-jangan memang dia ya kebutuhannya akan cinta itu kurang. Makanya dia seperti itu, susah menerima cinta dari orang lain, susah mempercayai orang lain. Anak sekali lagi dididik tanpa cinta akan besar dengan gangguan emosi, dengan gangguan relasi, dengan gangguan kepercayaan. Dan bahkan anak itu bisa menjadi anak yang pemberontak. Dan ketika saya bicara tentang cinta Bapak Ibu, please saya mau katakan, cinta yang kita miliki kepada anak haruslah cinta yang unconditional love. Maksudnya pemerintah? Yes. Kita suka mengatakan begini, aku mengasihi anakku, aku menerima mereka apa adanya. Tapi mari kita jujur saudara, tidakkah kita sering seperti ini kalau anak kita baik, berprestasi, anakku gitu. Tapi begitu udah berprestasi, susah ya, lemot pisan katanya ya. Tapi kita, anak siapa sih? Gitu ya. Suka begitu kita, suka mempertanyakan, lu anak siapa sih? Mama gak kayak begitu, papa gak kayak begitu. Lu anak siapa sih? Ya, bapak dan ibu saja sudah mempertanyakan itu anak siapa. Wajar akhirnya kan kalau anak bapak ibu bertumbuhlah dia terus bertanya, who am I? Siapa aku? Orang-orang tuanya pun nanya, anak siapa sih? Cinta yang kita miliki harus unconditional love. Dia baik atau tidak, dia berprestasi atau tidak, kita tetap cinta. Oke. Yang kedua, apa yang harus kita miliki saudara? Dan saya harus tegaskan ini lagi dan lagi. Komitmen. Kesepakatan suami dan istri. Kenapa ini penting? Karena sering sekali terjadi, dikatakan mamanya A, datang bapaknya bilang B.
Bapaknya bilang C, mamanya bilang D. Anaknya piye? Bingung. Ini piye iki? Siapa yang harus diikuti? Mamanya bilang, tidak boleh. Bapaknya bilang, sudahlah, gak usah kau dengarkan mama kau itu. Bisa. Ada yang pernah mengalami seperti itu, saudara? Itu pentingnya komitmen. Di kamar, ketika berdua, kita ngobrolin dulu. Apa yang mau kita katakan ke anak? Peraturan seperti apa yang mau kita berlakukan? Khususnya sebenarnya di fase usia 0 sampai 5 tahun, itu betul-betul harus kita kencang-kencang berpegang. Meskipun kadang-kala kita nggak setuju dengan apa yang misalkan dikatakan pasangan kita, tapi demi sebuah J, gitu loh. Ya, karena tanpa kesepakatan anak Anda itu akan mencari celah untuk kalau dia ya dimarahi mama, cari perlindungan ke bapak. Sebaliknya pun seperti itu. Runyam deh. Anak kita nggak akan pernah bisa kita didik menjadi anak yang taat. Lalu yang ketiga apa yang harus kita miliki? Ketegasan. Itu berbeda dengan kekerasan Bapak dan Ibu. Tegas itu artinya kalau sudah kita akan A. Kalau B, jangan perintak-perintut. Oke lah, B pun jadilah. Atau balik lagi ke A, balik lagi ke B. Ora. Tegas tapi bukan keras. Kalau keras itu cenderung dengan emosi. Marahnya enak. Tapi kalau tegas, main. Belajar. Terus selesai. Ekspresi pun begitu, ya kan? Belajar. Itu. Jadi enggak? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau belajar oke, mau belajar, mau main juga oke, bebas gitu. Berapa? Supaya maknya juga bebas untuk Facebookan dan Instagraman. Ketegasan kita itu sebagai orang tua sangat penting, saudara. Lalu apa yang terakhir yang harus kita miliki? Konsisten. Nah, ini nih terkait dengan komitmen yang tadi. Kalau sudah kita aturkan A, biarkan tetap A. Jangan minggu depan berubah karena datang opung atau nenek. Atau kalau banyak orang di rumah, lalu anak kan suka begitu. Kalau nambah orang sedikit suka dia bertingkah. Mau ada orang atau tidak, mau opungnya datang, mau Presiden Jokowi pun datang. Aturan tetap adalah aturan. Konsisten. Begitu kita dilihat berubah-ubah, maka anak akan cenderung mencari celah untuk bisa melanggar aturan yang kita buat. Oke. Masih di sana Bapak Ibu? Ya, masih di sana, kita lanjut lagi. Lalu kapan kita mulai menanamkan ketaatan kepada anak kita? Jawabannya adalah sejak dini banget. Sedini apa sih? Lah karena ketaatan itu bagian dari disiplin, maka kalau menanamkan disiplin secara psikologis itu ada sebenarnya 4 fase. 4 fase menanamkan karakter disiplin atau ketaatan dalam diri anak kita. Yang pertama, dan semoga Bapak dan Ibu tidak melewatkan hal ini dulu gitu loh. Usia 0 sampai 3 tahun. Jadi sebenarnya kalau bicara ketaatan itu akarnya di sini, di fase ini. Kenapa? Karena di fase 1 ini, penanaman disiplin ini fokusnya itu adalah apa? Kemudian periode menegakkan otoritas, periode menegakkan ketaatan. Di fase ini kita harus mengurangi pilihan ya bagi orang tua. Jadi orang tua yang menetapkan A adalah A. Nggak ada anaknya ditanya. Jadi banyak memberikan instruksi. Artinya di fase sebenarnya 0 sampai 3 tahun ini dulu di situ kita betul-betul harus yang tadi kita katakan masalah cinta kasih, komitmen, disiplin, dan konsisten itu betul-betul harus nyata dalam kehidupan anak kita. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus belajar dari 0 sampai usia 3 tahun itu mengerti. Oh ini orang tua gue yang harus gue taati. Tidak boleh suka seperti itu. Ngerti nggak ngerti dia harus taat. Sebenarnya di sini seperti itu. Ya, ngerti nggak ngerti, nggak perlu kita jelaskan. Pokoknya dia harus hanya mengikuti. Sebenarnya di sini. Dan kalau ini terlewat memang akan lebih susah ke fase selanjutnya. Kenapa? Karena di fase yang kedua, fase training itu usia 3 sampai 10 tahun itu fokusnya sudah beda, bukan lagi apa, tapi mengapa? Kenapa? Karena di usia ini anak kita sudah mulai keris nanya, jangan makan es. Kenapa? Jangan makan coklat. Kenapa? Pasti nanya, enggak langsung. Oke mak, enggak. Kenapa? Karena dia sudah mulai berkembang ya. Kognitifnya itu sudah mulai berkembang. Lalu apa? Menekankan. Nah, ketika dulu anak kita atau anak Bapak Ibu sekarang di usia rentang 3 sampai 10 tahun mulai bertanya kenapa? Please. Jangan mengatakan, pokoknya harus begitu. Ora. Jelaskan.
Kenapa ndak bisa makan es krim? Tenggorokanmu anakku bermasalah, kuklek. Atau kalau misalkan ya gak boleh makan coklat, harus ada alasannya, gak boleh cuma mengatakan pokoknya begitu, ndak. Karena mereka butuh alasan moral ya. Lalu apa? Membangun hubungan pribadi. Kalau tadi kan kita hadir otoritas, gue orang tua. Kalau sekarang bantu anak untuk memahami meskipun kita punya otoritas atas dia, tapi kita ini bukanlah sosok yang harus tanda kutip ditakuti secara negatif. Dia harus takut dalam pengertian hormat, tapi dia adalah orang yang menjadi bagian dalam diri kita pun bagian dari diri kita. Nah, di sini biasanya kita lakukan aktivitas bersama. Contohnya ya, ketika misalkan saya mengajarkan kepada anak seperti ini. Saya kasih contohnya kepada Anda. Mengapa baju dimasukkan ke keranjang? Kan dia kan nanya kalau kita katakan, "Naku, baju kotor masukkan ke keranjang." Lalu masuk. Kenapa? Kenapa harus dimasukkan? Kasih tahu alasannya kenapa. Supaya tidak berserak. Itu kan baju bau, tidak menyebarkan aroma yang tidak nyaman ke yang lain-lain. Dan itu diberikan dengan satu contoh. Satu contoh. Oh, pluk, sama-sama kita aktivitas bersama. Diberikan contoh bagaimana masukkan baju ke dalam keranjang ya, itu contohnya. Lalu mengapa dudukan toilet tidak diinjak? Dikasih tahu alasannya. Mengapa di kelas tidak boleh ribut? Tidak cuma mengatakan nanti kok dipukul guru. Tuh. Enggak. Apa alasan moral? Karena di usia ini kita perlu menekankan pemberian alasan moral untuk mengisi gudang moral supaya nanti ketika anak kita taat bukan karena dia takut dihukum, tapi karena dia mengerti nilai moralnya apa. Oke? Kita lanjut lagi. Apa kesalahan yang sering dilakukan orang tua ketika menanamkan ketaatan kepada anak? Yang pertama, mengancam atau memberi ancaman. Misalnya, dihapus uang jajannya ya nanti, atau ya waktu nontonnya dipotong, atau udah boleh libur akhir pekan di rumah nenek. Nah, begitu. Ada lagi yang paling lucu, menghadirkan ya figur orang lain untuk nakut-nakutin, misalnya polisi, dokter, bahkan yang paling lucu menghadirkan figur hantu. Nanti ada hantu loh, ada monster nanti loh ya. Ya, ayo siapa yang seperti itu ya? Apa akibatnya ketika kita mendidik anak dengan mengancam atau memberi ancaman, saudara? Yang pertama adalah anak tidak akan terbiasa diajak berpikir kritis karena kita orang tua menggunakan jalan pintas untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Sehingga anak kita hanya punya dua pilihan ya. Dia akan turut supaya dia aman, atau tidak menurut maka dia menjadi tidak aman atau dihukum. Tanpa ada proses berpikir kritis yang cukup. Sudah, itu yang terjadi. Lalu akibat yang kedua apa? Jiwa anak kita akan menjadi kerdil dan cenderung penakut. Makanya saya bilang lagu ini loh. Lagu yang terbiasa kita nyanyikan untuk menidurkan anak kita. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Terlepas dari siapa yang menciptakan lagu itu, tapi itu sebuah ancaman. Anak gue baru bayi, gue sudah ancam. Lu kalau tidak bobo digigit nyamuk. Apa hubungan bobo tidak bobo dengan digigit nyamuk? Nyamuk juga menggigit orang yang tidak bobo. Bahkan orang yang sudah bobo pun lebih bebas dia gigit. Piye? Jadi selektif dengan lagu-lagu yang akan Bapak Ibu nyanyikan ya. Dari kecil itu takut dengan kecoak atau apa segala macam, itu akan membuat dia kerdil dan cenderung penakut. Tapi setelah dia menjadi penakut, kita bilang, "Kok penakut sih? Bapak itu begitu pemberani bla bla." Bapak enggak sadar kalau sejak kecil anak Bapak itu Bapak takut-takuti. Oke? Lalu yang berikutnya apalagi? Anak bertumbuh dalam ketaatan palsu. Dia melakukan apa yang kita perintahkan, bukan lagi mengerti, bukan karena dia ngerti nilai moralnya, tapi karena takut dengan ancaman. Kenapa begitu? Karena di usia 3-10 tahun tadi, ketika dia bertanya, "Kenapa?" "Asya, gak usah tanya, banyak tanya. Pokoknya aja." Nah, itu kesalahan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu. Lalu akibat yang lain apa? Bertumbuh menjadi anak yang pemberontak. Punten ya. Bertumbuh menjadi anak yang pemberontak. Pahamilah saudara, ancaman
adalah bentuk rasa tidak percaya orang tua atas kemampuan anak untuk mengatur diri dan hidupnya sendiri. Hello, sementara Tuhan ciptakan anak kita, wow, tapi kita tidak mempercayai apa yang sudah Tuhan taruhkan, potensi yang sudah Tuhan taruhkan dalam dirinya, sehingga kita akhirnya mengancam. Kita kan diperintahkan Tuhan untuk apa? Dengan didikan itu kita menggali potensi yang anak kita miliki, bukan menjadi meniadakan potensinya dengan ancaman-ancaman tersebut. Sudah? Lalu solusinya apa, Bunda? Solusinya apa, Ibu Pendeta? Yang pertama adalah ajukan pilihan kepada anak. Oke, rapikan kamarmu sekarang supaya waktu menontonmu lebih lama. Atau rapikan nanti tapi kamu tidak bisa menonton acara favoritmu sama sekali. Berikan dia pilihan. Sudah? Lalu berikan batasan. 10 menit lagi Bunda akan bereskan meja makannya. Kalau kamu tak makan, oh, jadi kalau saya ajak anak saya makan. Nah, aku makan sebentar, Mak. Berapa menit? Sebentarnya berapa menit? Asli itu. Oke. 10 menit lagi, Mak. Oke, 10 menit. 10 menit kemudian sadar. Nah, aku sudah habis 10 menit. Yes. Berikan batasan, ya. Lalu yang ketiga, tetapkan aturan main, apa saja tugas atau kewajiban anak dan konsekuensinya kalau dia tidak mematuhinya. Kami selalu seperti itu dari sejak kecil. Oke, ini aturannya, kalau tidak dipatuhi opo. Lalu saya suruh mereka mengulanginya. Apa aturannya, anakku? Konsekuensinya apa? Jadi ketika tidak dilakukan, lalu konsekuensi diberlakukan, saya tanya dia sesuai dengan kesepakatan. Konsekuensi. Nah, begitu. Memang sama-sama tidak nyaman, hatinya tidak nyaman mendapatkan konsekuensi itu, tapi dia akan belajar dari rasa sakit yang dialaminya itu betapa pentingnya untuk taat. Lalu yang kedua, kesalahan yang kita lakukan itu apa? Menyuap atau menyogok. Nah, ayo mandi, nanti mama belikan es krim. Belajar ya, nanti kita pergi jalan-jalan ke mall. Yes. Kayaknya hal ini nggak asing lagi untuk kita ya. Sudah biasa kita lakukan. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya apa? Tindakan menyuap atau menyogok ini. Yang pertama adalah anak akan terbiasa dan akhirnya mengontrol orang tuanya. Dan zaman now itulah yang terjadi. Anak masih bayi, belum ngerti apa-apa, udah dikasih handphone, ya. Handphone, gitu ya. Bahkan dalam ibadah pun supaya tenang, handphone. Akhirnya ketika anak-anaknya nggak bisa lepas dari handphone, orang tuanya bingung. Aduh, kok kayak gitu sih? Padahal engkau yang memulainya, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena kau sudah sogok anakmu dengan seperti itu. Kalau zaman dulu, nyogoknya bukan pakai handphone. 1.000, 2.000, 5.000. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu ada orang yang berbeda di rumah kita atau anak kita bawa ke keluar, dia mulai beraksi berlebihan supaya apa? Ya kita memenuhi permintaannya atau keinginannya. Lalu yang kedua, apa akibatnya? Anak tumbuh menjadi sosok yang manipulatif. Mereka tahu bagaimana mengambil keuntungan dari orang lain. Bahkan mereka akan sangat mudah disuap oleh orang. Bahaya. Ya kan? Ya. Lalu yang ketiga apa? Bertumbuh menjadi anak yang pamrih. Nah, aku cuci piring. Mama mau kasih apa kalau aku cuci piring? Belajar. Kalau aku belajar, mama mau kasih apa? Seolah-olah belajar itu jadi penting untuk kita orang tua, bukan untuk dia. Dan di kampus, saya menemukan ada banyak mahasiswa seperti itu. Sampai ancam orang tuanya. Kalau mama tidak belikan motor, saya tidak mau kuliah. Lah, kuliah ini penting untuk siapa? Untuk dia atau orang tuanya. Kenapa setelah mahasiswa, sampai mahasiswa pola pikirnya masih seperti itu? Yes. Jangan dia pun dibesarkan dengan sogokan oleh orang tuanya. Ketahuilah, Bapak dan Ibu. Menyogok anak adalah salah satu kebiasaan buruk orang tua dan hanya dilakukan oleh orang tua yang putus asa. Hello, Bapak dan Ibu. Kalau kau menyogok anakmu, kau itu sudah putus asa. Solusinya apa? Dukungan. Kasih dia dukungan, ya. Jadi seperti ini contohnya. Tinggal satu lagi tugasnya, kalau bisa selesai mau dibelikan apa, itu sogokan. Karena anak akan fokus pada faktor menyenangkan di luar dirinya. Dukungan apa? Wah, sedikit lagi selesai tugasnya. Ibu temani di sini ya, supaya makin semangat, supaya selesai. Itu bedanya sogokan dengan dukungan. Oke. Lalu bagaimana cara memberi instruksi pada anak? Sederhana saja Bapak dan Ibu. Dan saya sangat-sangat mempraktekkan hal ini bahkan sampai sekarang. Dan di konseling pun seperti itu. Dekati
berikan sentuhan, tatap matanya, berikan kalimat sederhana dan jelas, ucapkan terima kasih. Apalagi kalau anak Anda itu laki-laki, beda dengan perempuan. Kalau laki-laki itu tidak mampu menelaah banyak kalimat dan kata, tapi kalau perempuan blak satu kalimat 3 instruksi iso, tapi kalau laki-laki gak bisa. Nah, aku rapikan sepatumu, lalu meja belajarmu, lalu tempat tidurmu, nanti dia bingung. Mana duluan pertama? Tapi kalau anak perempuan bisa begitu. Nah, aku rapikan sekali 10 pun mampu. Zutuk. Kenapa? Karena emang secara psikologis ya, laki-laki itu hanya mampu fokus dengan satu hal. Ting! Jadi kalau kasih instruksi kan laki-laki dan perempuan bedakan. Kalau laki-laki rapikan sepatumu satu. Selesai itu dulu baru. Jangan udah kotak. Ya apalagi mama yang kasih instruksi. Langsung dirangkum semua instruksi untuk 1 minggu. Anaknya teler. Akhirnya gak melakukan apapun. Kenapa? Bingung anaknya. Ya, kalimat sederhana dan jelas. Dan jangan lupa setelah selesai dikerjakan, berikan apresiasi, penghargaan. Terima kasih anakku sudah merapikan sepatumu. Terima kasih. Yes. Itu akan memberikan apa? Keberhargaan akan dirinya sendiri. Oke. Lalu kita masuk ke topik ya. Mendisiplinkan anak. Karena ketaatan itu adalah bagian di dalamnya, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan menurut Alkitab. Bagaimana kita harus mendisiplinkan atau menanamkan ketaatan kepada anak. Yang pertama, jangan menundanya Bapak dan Ibu. Nantilah dia kan masih kecil, tunggu besar sedikit. No. Makin dini, makin bagus. Ingat yang saya katakan tadi, 0 sampai 3 tahun, bahkan 3 sampai 10. Lewat itu makin kesulitan kita Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga apa? Yang kedua apa? Pastikan bahwa anak tahu apa yang menjadi kesalahannya sebelum ia disiplin. Jadi artinya ketika dia tidak taat, kita kasih disiplin. Karena disiplin ini bagian dari ketaatan. Kalau kita mau menanamkan ketaatan tapi tidak pernah mendisiplin dalam pengertian, tidak pernah memberikan konsekuensi, dia tidak akan belajar dari rasa sakit tersebut. Tapi sebelum Anda mendisiplin atau memberikan konsekuensi, pastikan anak Anda itu tahu apa yang menjadi kesalahannya. Lalu yang ketiga adalah posisikan di posisi yang tepat. Misalkan begini, disiplinnya dengan apa? Mau pukul, boleh dipukul. Alkitab bahkan katakan ya, kita bahkan harus menghajarnya, tapi bukan jadi melakukan kekerasan, tidak. Kalaupun memukul, Anda harus betul-betul melihat bagian mana di anggota tubuhnya yang boleh dipukul dan yang tidak boleh. Lalu yang berikutnya apa? Yes. Katakan perilaku yang buruk, bukan anak yang buruk. Tuhan jadi saksinya saya katakan kepada Anda pagi ini. Sampai anak saya sudah mahasiswa, semester 3, saya tidak pernah katakan anak saya bodoh, malas, nakal, bandel, cengeng, ores. Gak pernah sejak dia lahir. Gak pernah. Cengeng kali. Memang gitu caranya berkomunikasi. Kenapa? Karena perilakunya yang harus dinilai. Bukan ya membuat anak saya menjadi buruk. Contoh, ini penting saudara. Saya kasih contohnya. Dasar anak nakal, tak tahu diuntung, itu koreksi yang salah. Seharusnya kita katakan apa? Seharusnya kamu belajar taat anakku. Tuhan senang jika kita taat. Jadi anak saya juga kadang-kadang tidak taat. Dari kecil seperti itu. Bukan berarti mudah mengajarkan mereka karena saya pendeta mudah mengajarkan mereka menjadi taat. Tidak. Sulit Bapak dan Ibu. Tapi meskipun saya sudah kesal bahkan sering merasa terluka dengan hal itu. Saya tetap mengatakan anak baik begitu. Mama yakin anak mama baik, pintar. Hanya tinggal berusaha sedikit lagi supaya menjadi lebih baik, nilainya lebih bagus. Selalu saya bawa kepada hal-hal yang positif supaya bagaimana? Sejauh-jauhnya dia jatuh, sesalah-salahnya dia, sebesar-besarnya kesalahan yang dia lakukan, dia tetap memiliki keyakinan dan kepercayaan kalau dia diterima oleh orang tuanya. Dan saya memang katakan ke mereka, Mama adalah tempat kedua setelah Tuhan di mana kau selalu bisa datang, Mama dan Papa, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena buat saya anak saya tidak buruk, perilakunya yang buruk dan itu yang harus saya koreksi. Maka saya harus katakan kepada Anda, please dalam mendisiplinkan atau memberikan konsekuensi karena mereka tidak taat, tetap selamatkan harga diri anak Anda. Jangan sampai dia merasa dia ditolak, dia direndahkan. Ketika anak saya disiplin, saya kasih konsekuensi, saya menemaninya. Oke, sesuai dengan keinginan kita, berarti kita adik tidak boleh nonton. Gak ada TV, saya pun tak nonton. Saya menemani dia, dikoreksi,
konsekuensi tersebut. Ketika saya misalkan memukul dia bagian pantatnya, saya katakan kepada dia, sakit anakku, mama juga merasa sakit. Mama tak suka melakukannya, tapi harus mama lakukan supaya anak mama paham ya betapa pentingnya untuk taat. Bagian akhir, penutup saudara. Ya, saya tutup dengan mengutip beberapa firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling dan apabila engkau bangun. Apa artinya di sini? Menanamkan ketaatan itu tidak pekerjaan yang mudah lalu pluk sekali langsung taat, enggak? Kalau saya begini nih. Misalkan mau menanamkan ketaatan tentang berdoa dari kecil. Dia ngeng lagi, ulang lagi, atau menanamkan ketaatan bagaimana dia harus bisa belajar makan sendiri walaupun belepotan gitu kan, diulang lagi, atau misalkan begini, merapikan tempat tidurnya, dirapikannya tapi ternyata asal-asalan. Saya suruh ulang lagi anakku tanpa intimidasi, tanpa ancaman, ulang lagi anakku sampai betul-betul dia pletek lebih baik dari sebelumnya. Atau karena kesal, pletek tutup pintu, saya panggil ya, coba anakku kita belajar dulu menutup pintu. Pletek, masih kesal dia. Oke, lagi. Sampai akhirnya dia mikir, oh iya, baru dia tutup sambil tersenyum. Nah, enakan yang mana? Menutup sambil ngebanting atau smile? Nah, langsung peluk. Nah, langsung seperti itu. Itu kebiasaan kami, Bapak dan Ibu. Jadi, berulang-ulang, dan berulang-ulang. Mari kita bandingkan ayat itu dengan kutipan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 6. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa disebut bapak-bapak? Tidak ada mama-mama di sini. Ya, karena bapak adalah imam di rumah tangga. Bapak di depan, ada istri juga ada di situ. Karena dua menjadi satu. Perhatikan kata jangan bangkitkan. Artinya jangan karena perbuatan bapak dan ibu, anak bapak dan ibu itu menjadi tersandung. Bahkan jangan karena perbuatan bapak dan ibu, dia jadi belajar bagaimana caranya membenci. Misalkan, di meja makan tidak ada handphone, tapi bapak main handphone. Ibu main handphone. Anaknya bilang, katanya anak kecil, jangan atur orang tua. Ya, jangan bangkitkan amarah. Jangan karena anak Anda mengerti bagaimana caranya membenci. Kenapa? Karena apa yang dia lihat itulah yang dia lakukan. Dan Anda adalah cermin pertama dan terutama untuk anak Anda. Maka anak kita akan selalu bisa membuat masalah. Akan selalu mungkin membuat masalah. Tapi mari sama-sama kita katakan, anakku sungguh bukanlah masalah. Yes, saya akhiri sampai di situ. Dikembalikan kepada hostnya. Thank you, Bu.